Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Alaq. Di dalam video kali ini kita akan membahas kisah Nabi Ilyas alaihissalam, penerus dakwah Nabi Ilyas alaihissalam. Mari kita telusuri perjalanan beliau dalam menyebarkan ajaran Allah dan mukjizat yang menyertainya. Nabi Ilyas alaihissalam adalah nabi yang diutus Allah untuk meneruskan tugas Nabi Ilyas alaihissalam di dalam membimbing Bani Israel. Beliau adalah murid setia Nabi Ilyas dan dikenal memiliki sifat yang sabar dan juga penuh kasih. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggalkan umatnya, Allah memilih Nabi Ilyas sebagai penerusnya. Tugas Nabi Ilyas adalah melanjutkan dakwah tauhid dan memperingatkan umat dari penyembahan berhala, terutama Baal. Nabi Ilyas alaihissalam melanjutkan perjalanan dan perjuangannya untuk mengajak umat kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga melakukan perjalanan ke berbagai tempat, menyampaikan pesan kebenaran dan juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya beribadah hanya kepada Allah. Dan di dalam setiap pertemuannya dengan masyarakat, Nabi Ilyas menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Beliau menggunakan hikmah dan nasihat yang bijaksana untuk menarik perhatian umatnya. Melalui pendekatan yang penuh kasih sayang dan juga berbagai macam hal-hal, banyak orang yang mulai tertarik dengan ajaran tauhid yang disampaikannya. Namun tidak sedikit juga yang menolak dan tetap terikat kepada kepercayaan mereka yang salah. Sebagai seorang nabi, Ilyas alaihissalam juga dianugerahi berbagai mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kebenaran ajarannya. Salah satu mukjizat yang terkenal adalah ketika beliau menyembuhkan seorang wanita yang sakit parah. Ketika Nabi Ilyas sedang duduk, wanita itu datang untuk disembuhkan. Dengan izin Allah, Nabi Ilyas berdoa dan wanita tersebut pun akhirnya sembuh dari penyakitnya. Kejadian ini juga menyebar di kalangan masyarakat, menarik banyak perhatian orang-orang. Mukjizat ini semakin memperkuat posisi Nabi Ilyas di kalangan umatnya. Banyak yang datang untuk meminta pertolongan dan bimbingan. Mukjizat Nabi Ilyas mengingatkan kita akan kekuasaan Allah yang dapat mengubah keadaan. Tetapi di sini Nabi Ilyas alaihissalam juga menghadapi berbagai macam tantangan. Keburukan masyarakat Ba'al-Labak yang menjadi tantangan besar bagi Nabi Ilyas alaihissalam di dalam masa berdakwahnya, dari awal kenabian hingga masa akhir kenabiannya, yaitu ketika beliau wafat. Nabi Ilyas dengan tidak dikenal lelah tetap berdakwah dan menyerukan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lembut dan berusaha untuk mengajak kaumnya untuk kembali ke jalan yang begitu lurus. Hingga menjelang akhir kenabian Nabi Ilyas alaihissalam, Bani Israel yang dipandu oleh Nabi Ilyas alaihissalam masih tidak mau mendengar dan mengikuti ajakan Nabi Ilyas alaihissalam. Hal ini mengakibatkan Allah murka dan memberikan bencana kekeringan yang begitu luar biasa. Dan meskipun kaum Nabi Ilyas akhirnya kembali menyembah berhala,
Tetapi Nabi Ilyasa tetap gigih dan sabar untuk menyerukan kepada kaumnya agar kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala. Sebagai bukti kebenaran, kenabian dan perkataannya atas seizin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ilyasa menunjukkan mukjizatnya, yaitu kemampuannya untuk membangkitkan orang yang telah meninggal dan disaksikan oleh kaum-kaumnya. Akan tetapi, kaum Nabi Ilyasa tidak mengindahkan dan menganggap bahwa Nabi Ilyasa sebagai tukang sihir. Mereka pun memilih untuk menyembah berhala-berhala dan juga beranggapan bahwa yang mereka sembah itu dapat memberikan pertolongan dan segala manfaat duniawi terhadap mereka semuanya. Sesungguhnya mereka merupakan kaum yang termakan tipu daya setan. Di dalam kondisi tersebut, Nabi Ilyasa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kaumnya. Sampai suatu hari Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada mereka. Allah menurunkan bencana kekeringan dan berkepanjangan hingga membuat mereka merasakan kesengsaraan yang begitu luar biasa. Peristiwa dari wafatnya Nabi Ilyasa alaihissalam terjadi ketika berpindah dari Damaskus ke Palestina dan menetap di sana. Nabi Ilyasa meninggal dunia saat ia mencapai usia 90 tahun dan dimakamkan di Palestina. Selama hidupnya, ia membimbing kaum Bani Israel dengan baik, mengarahkan mereka menuju kehidupan yang damai dan taat kepada Allah. Namun setelah kematiannya, kaum tersebut kembali kepada kekufuran dan berpaling kembali dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun mengutus nabi-nabi yang lain untuk memperingatkan kaum Bani Israel, namun mereka tidak menuruti ajakan tersebut. Kaum tersebut terus melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut rezeki, nikmat dan kesenangan yang mereka miliki. Banyak juga ketika Nabi Ilyasa masih hidup yang tidak setuju dengan ajaran dan berusaha untuk menghalangi dakwahnya. Namun Nabi Ilyasa tidak pernah menyerah. Beliau terus berdoa kepada Allah dan tetap berpegang kepada keyakinannya. Dengan keberanian dan ketekunannya kepada Allah, dia pun akhirnya berhasil melalui segala macam hal yang ada di dunia. Kisah Nabi Ilyasa alaihissalam mengajarkan kita banyak hal penting dan tentunya sangat bagus untuk kita semuanya. Yang pertama, keteguhan iman dalam menghadapi berbagai macam tantangan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan. Seperti Nabi Ilyasa, kita harus berani berjuang untuk kebenaran. Kedua, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ilyasa menunjukkan bahwa Allah selalu mendukung hambanya yang beriman. Dalam setiap kesulitan, ingatlah bahwa Allah selalu siap membantu kita jika kita berserah kepadanya. Terima kasih telah menonton. Semoga kisah Nabi Ilyasa alaihissalam sebagai penerus dakwah tentunya akan memberikan inspirasi bagi kita semuanya untuk bisa lebih dekat kepada Allah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.